Pak Malik, saya ingin bertanya, saat ini Anda termasuk dengan Tengku Hasan Siditiro adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh sebelumnya. Tapi hari ini Anda duduk di depan Garuda Indonesia, di depan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Simbol apa yang coba Anda terangkan di situ? Kemudian yang kedua, selain ke Aceh, Anda juga melalui perjanjian Helsinki juga mengakui bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia. Apakah ada rencana dari Tengku Hasan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia atau ke Istana Negara misalnya? Terima kasih. Lanjut, barangkali satu orang lagi dulu supaya nanti bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai bagaimana tanggapan Wali setelah tiba di Aceh. Sebenarnya rindu Wali kepada Aceh dan umat Aceh ini cukup luar biasa. Sejak 30 tahun beliau di luar, pikirannya selalu di Aceh dan kapan akan pulang. Jadi tadi waktu kami terbang meliwat Selat Melaka dan masuk ke pantai Sumatera, saya bilang, Tengku, itu Sumatera. Belum sampai lagi Aceh, sebentar lagi, saya katakan sama beliau. Jadi beliau sering-sering melihat di jendela. Nah, sesudah itu tiba kita di perbatasan Aceh Sumatera dan saya bilang, inilah Aceh sekarang ini cukup. Jadi dia cukup terharu. Oh, itu Aceh katanya. Iya, itu indah negeri itu katanya. Terus dilihatnya di jendela lagi. Kapan kita tiba? Saya bilang kira-kira tidak lama lagi, tidak sampai 1 jam. Ya, di waktu itu beliau itu sering-sering matanya menjenguk ke jendela. Apabila pesawat melintas Gunung Raya, syukur di waktu itu pemandangan cukup bersih. Dari jauh kita lihat Pulau Sabang, kemudian Banda Aceh. Beliau seolah-olah tidak sabar lagi. Kapan turun katanya? Sebentar lagi Wali. Dan kemudiannya setelah tiba di bandara dan kami bermotorcade ke Masjid Baitur Rahman. Beliau itu keluar air mata bila melihat saudara-saudara umat Aceh menunggunya di pinggir-pinggir jalan. Rasanya kalau bisa mau diturun menemui rakyat. Kemudian waktu kami sampai di Masjid Raya begitu ramai orang. Begitu juga perasaan beliau lebih terharu dan berlinang air matanya saya lihat. Waktu beliau jalan untuk naik pentas, walaupun umur beliau dalam keadaan begitu, seolah-olah beliau masih 30 tahun lebih muda, mau maju ke depan. Tapi saya memimpin beliau itu. Begitulah keadaan beliau, cukup terharu, sedih, keluar air mata bila melihat umat Aceh yang begitu berduyun-duyun menunggu ketibaan beliau. Jadi alhamdulillah dengan berkat doa kita semua, kiranya rindu beliau pada Aceh selama 30 tahun ini
hari inilah beliau mendapat suatu hiburan yang tidak dapat dibayangkan gembiranya. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang ini beliau akan melihat kampungnya dan di mananya mungkin akan bertemu juga dengan family, begitu juga dengan sahabat handai, orang-orang yang tadinya dulunya masih muda bersama-sama beliau di dalam gunung. Memang terharu saya sendiri, saya lihat keadaan di hari ini. Ya. Kemudian pertanyaan Anda mengenai sekarang kita sudah ada di Kuluda di sini. Ini kan sekarang kita kan sudah berdamai dengan pihak RI, dengan pemerintah di bawah pimpinan Presiden SBY dan JK. Memang suasana politiknya sudah berubah. Dan sebenarnya bagi kami orang Aceh itu yang kami harapkan, bahwa Aceh ini janganlah dilupakan. Aceh ini haruslah diperhatikan, dan apa yang kekurangan ataupun yang diidamkan oleh orang Aceh selama 60 tahun ini diberikanlah. Tadi pertanyaan yang lain itu mengenai ke Jakarta berjumpa dengan Pak Presiden dan Pak Wapres. Itu memang sebenarnya niat hatinya ada, tetapi di dalam hal ini kita lihatkan juga kondisi beliau dan waktu. Karena kita semuanya maklum bahwa seperti tadi saya bilang dengan teman-teman, beliau itu sewaktu keluar dari tanah Aceh, mengembara dalam hijrah berjuang di luar negeri, umurnya di waktu itu 53 tahun, masih muda kita lihat, dan tegap orangnya.